Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gasana Putri dengan NIM 211141901 dari akuntansi B 2019. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pengguna dan pengembang sistem. Pertama yang kita bahas ini ada organisasi bisnis. Nah, jadi organisasi bisnis itu sistem informasi itu dikembangkan dan juga digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Sedangkan pengguna sistem informasi itu adalah manajer, yang mana manajer itu dapat ditemukan di tiga tingkatan. Ada puncak, ada menengah, dan juga ada rendah. Nah, lalu ada area-area bisnis dasar perusahaan yang mencakup keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan juga pemasaran. Nah, selanjutnya di sini ada dukungan sistem informasi bagi organisasi. Nah, jadi sistem informasi itu dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Seperti gambar di samping, itu bagian atasnya merupakan sistem informasi eksekutif, yang mana sistem informasi eksekutif ini dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan, dan di bawahnya itu ada 5 sistem informasi di tingkatan yang lebih rendah. Yang selanjutnya ada organisasi layanan informasi. Nah, jadi di dalam organisasi layanan informasi itu akan ada yang namanya sumber daya informasi. Nah, jadi sumber daya informasi ini tadi terdapat di area-area pengguna yang merupakan tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya spesialis informasi. Nah, spesialis informasi ini dia menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya itu memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi di dalam perusahaan. Selanjutnya ada yang namanya analisis sistem. Nah, jadi analisis sistem ini apa sih? Jadi analisis sistem itu adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lalu ada yang namanya administrator basis data, webmaster, lalu spesialis jaringan, dan juga dan programmer. Nah, di programmer ini itu ada hubungannya dengan analisis sistem. Jadi programmer ini itu akan menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh analisis sistem untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya ada yang namanya operator. Nah, masuk ke materi selanjutnya. Jadi kita akan membahas selanjutnya ini mengenai struktur organisasi layanan informasi. Nah, jadi di dalam struktur organisasi layanan informasi itu ada yang namanya tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Jadi perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem dan juga programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru, dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Yang selanjutnya di sini ada struktur organisasi inovatif. Nah, jadi di struktur organisasi inovatif ini ada yang namanya model sekutu, lalu model platform, lalu ada model terskala. Nah, untuk model sekutu ini, layanan informasi yang bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Sedangkan model platform ini, layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga informasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Lalu ada yang namanya model terskala, yaitu sumber daya yang harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak lagi terjadi. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya komputasi pengguna akhir. Nah, jadi komputasi pengguna akhir itu timbul itu disebabkan beberapa penyebab. Yang pertama ada dampak pendidikan komputer, lalu yang kedua ada antrian layanan informasi, lalu yang ketiga ada murahnya peranti keras, lalu yang keempat ada peranti lunak siap pakai. Nah, yang selanjutnya ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Jadi ada yang namanya keuntungan dan juga risiko dari komputasi pengguna akhir. Keuntungannya apa? Yang pertama menyamakan kemampuan dan juga tantangan, lalu ada mempersempit jarak komunikasi, dan untuk risikonya ada apa saja? Yang pertama, sasaran sistem yang buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, lalu hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan juga hilangnya kendali. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini ada kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Jadi, pengembangan sistem informasi itu membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Yang pertama ada pengetahuan pengembangan sistem. Jadi, jenis
berkontribusi dalam upaya-upaya pengembangan sistem, meliputi apa saja. Yang pertama ada pengetahuan komputer, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan juga pembuatan model sistem. Nah, selanjutnya ada keahlian pengembangan sistem. Jadi untuk keahlian pengembangan sistem itu kita harus memiliki kemampuan. Yang pertama ada kemampuan analitis, kreativitas dan kepemimpinan, lalu keahlian komunikasi. Selanjutnya ada otomatisasi kantor. Jadi otomatisasi kantor itu apa? Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Yang selanjutnya ada kantor maya. Jadi kantor maya ini, konsep ini dimulai dengan telecommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hotlink. Selanjutnya ada keuntungan kantor maya. Apa saja sih keuntungan yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, biaya fasilitasnya rendah, lalu biaya peralatan juga lebih rendah, lalu berkurangnya penghentian pekerjaan dan kontribusi sosial. Selanjutnya yang kita bahas di sini kerugian dari kantor maya. Apa saja? Yang pertama, moral yang rendah. Jadi tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Lalu yang kedua, kekhawatiran akan risiko keamanan. Jadi keamanan data dan informasi itu dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Selanjutnya ada organisasi maya. Nah, jadi organisasi maya itu, di sebuah organisasi maya, virtual organization, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Selanjutnya ada dampak sosial organisasi maya. Apa saja dampak sosial organisasi maya itu seperti apa? Jadi seiring dan dengan semakin banyaknya industri-industri yang tertarik dengan kantor maya, sehingga perubahan yang terjadi pun mungkin akan mempengaruhi hampir semua orang hidup dan juga bekerja. Pengaruh ini akan lebih jelas terlihat pada penampilan fisik dan fungsi dari kota-kota kita saat ini. Selanjutnya ada menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Jadi pengembangan sistem pada awal dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi. Namun lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting sampai ke suatu titik ekstrim. Pengguna dapat menekan seluruh pekerjaan dan juga pengembangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.